Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimin jamaah kajian di Ahad malam Senin Masjid Arafah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar adab dan akhlak dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-82 dari Sahih Adabul Mufrad atau bab yang ke-95 dari awal Al-Adab Al-Mufrad, yaitu bab berilah pakaian kepada mereka sebagaimana yang mereka pakai. Dari Ubadah ibn Al-Walid ibn Ubadah ibn Samit, beliau menyampaikan, khastu ana wa abi natlubul ilma fi hadal hayy minal ansari. Aku dan ayahku berangkat mencari ilmu di salah satu kampung Ansar ini sebelum mereka para sahabat Ansar meninggal dunia. Maka adalah orang yang pertama kali kami jumpai adalah Abu Yasar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersamanya budaknya. Wa ala Abi Yasar, dan Abu Yasar memakai burdah dan kain ma'afir. Budaknya, budak laki-lakinya juga memakai kain burdah dan kain ma'afir. Maka kukatakan kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, lau akhadta burdata khulamika wa a'taitahu ma'afiriyaka, seandainya engkau ambil kain burdah budakmu dan engkau berikan kepadanya kain ma'afirmu, ya nanti bisa seragam. Karena ini pakai kain burdah dan ma'afir, ini pakai kain burdah dan ma'afir. Kalau engkau ambil kain burdahnya, nanti seragam. Dirimu seragam, atas bawah kain burdah, dia atas bawah kain ma'afir. Au akhadta ma'afiriyahu wa a'taitahu burdataka, atau engkau ambil dua kain ma'afirnya dan engkau berikan kepadanya kain burdahmu. Maka jadilah engkau memakai hullah, satu kain sepasang atas bawah, dan dia juga memakai hullah. Hullah di sini memakai ridak dan izar. Ridak dan izar itu seperti pakaian laki-laki, seperti pakaian laki-laki dalam kondisi ihram. Itu atasannya disebut rida, kemudian bawahnya disebut izar. Famasaha ra'sahu, maka beliau kemudian mengusap kepalanya dan mengatakan, barakallahu fihi, semoga Allah memberikan keberkahan padanya. Wahai anak saudaraku, dua mataku melihat dan dua telingaku mendengar
dan hatiku memahami. Dan beliau berisyarat ke ila manati qalbihi, mungkin ke urat nadinya. Yaitu ya urat nadinya, urat jantungnya. Maka dua mataku melihat, dua telingaku mendengar, dan dua hatiku memahami ketika Nabi SAW bersabda, Ata'imuhum, berilah mereka makan sebagaimana makanan yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian yang mereka pakai. Ini berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kalian pakai. Maka dan adalah aku berikan kepadanya min mata'id dunya, barang-barang dunia lebih ringan bagiku daripada mereka mengambil hasanati, amal kebaikanku pada hari kiamat nanti. Ya, demikian di hadis ini yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini Ubadah ibn al-Walid bercerita kalau dia pergi bersama ayahnya Al-Walid ibn Ubadah untuk mencari ilmu di salah satu kampung Ansar. Dan ini dilakukan mereka dengan ilmu, sehingga mereka menuntut ilmu. Dan di sini kita jumpai di tabi'in menuntut ilmu dengan alasan dan pertimbangan ya, sebelum para sahabat meninggal dunia, sebelum orang-orang yang berilmu meninggal dunia. Kemudian di sini kita jumpai ketawaduan seorang ayah, keteladanan dalam masalah ketawaduan seorang ayah yang pergi bersama anaknya untuk menuntut ilmu. Dia tidak malu ngaji bareng bersama anaknya. Maka sahabat yang pertama kali kami jumpai adalah Abu Yasar, salah satu sahabat Nabi SAW. Yang Abu Yasar ini ditemani oleh budaknya. Dan sahabat Nabi Abu Yasar ini dia memakai ya, kain itu ada atasan, ada bawahan. Namun ini beda jenis kain. Maka Abu Yasar memakai kain burda dan kain ma'afir. Mungkin atasannya kain burda, bawahnya ma'afir, budaknya juga demikian. Ya, apa itu kain burda? Kain burda itu ada yang menjelaskan semacam seperti selimut yang bergaris-garis. Kalau ma'afir ada satu jenis kain yang dibuat di satu kampung namanya ma'afir, sehingga disebut kampung ma'afir. Maka kemudian yang melihat ini komentar, wahai paman, apa tidak menarik supaya lebih matching gitu bahasa kita. Ini dibuat sejenis. Tidak, misalnya engkau memakai dua kain burdah, atasan bawahan, kainnya burdah, budakmu atas dan bawahan juga kain yang sejenis, misalnya ma'afir. Maka kemudian sahabat Nabi tersebut mengusap kepalanya, di kepala
budak tersebut dan mengatakan Allahumma barik fihi, ya Allah berilah keberkahan padanya. Setelah itu sahabat Nabi ini mengatakan, wahai anak saudaraku, sungguh dua mataku melihat, dua telingaku mendengar. Maka di sini kita dan hatiku juga menyimak dan memperhatikan. Maka di sini kita lihat bagaimanakah perhatian sahabat dengan sabda Nabi. Ketika Nabi menyampaikan satu hal, ketika Nabi menyampaikan satu hal, maka sahabat ini betul-betul menyimak dengan matanya, dengan telinganya, dan memperhatikan dengan hatinya. Maka di sini terdapat bentuk mengagungkan dan memuliakan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hatiku pun betul-betul faham, sambil dia berisyarat pada urat nadinya, pada mungkin ulu hatinya. Ini faham betul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, berilah makan kepada budak makanan yang kalian makan. Berilah pakaian kepada budak sama dengan pakaian yang kalian pakai. Jadi ini kenapa pakaian sahabat ini tidak matching dengan budaknya? Ya, pakaiannya tidak matching, namun atasan sama bawahan itu jenis kainnya beda. Hal ini karena sahabat ini mau mengamalkan dan mempraktekkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk agar budak itu diberi pakaian sebagaimana yang dipakai oleh tuannya. Padahal tuannya hanya punya dua kain burdah sama dua kain ma'afir. Maka supaya pakaian budak itu sama dengan pakaian tuannya, jadilah burdahnya dibagi dua, kain ma'afirnya dibagi dua. Nanti kalau misalnya kain burdahnya dua-duanya dipakai tuannya, kain ma'afir dua-duanya dipakai oleh budak, nah jadilah tidak mengamalkan hadis Nabi, berilah pakaian untuk budakmu sebagaimana pakaian yang kau pakai. Maka di sini terdapat perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan perhatian kepada budak dalam sikap, dalam masalah makanan dan dalam masalah pakaian. Maka jika demikian, artinya budak itu dimuliakan, dihargai. Maka jika demikian akhlak yang Nabi lakukan dan Nabi ajarkan, maka bagaimanakah dengan orang merdeka? Hanya saja dia jabatannya lebih rendah, karena dia anak buah, karena dia karyawan. Tentu lebih berhak untuk mendapatkan sikap yang baik. Budak saja yang merupakan hak milik seseorang, harta milik seseorang, Nabi perintahkan agar diberi perlakuan yang baik. Maka kalau orang merdeka hanya karena boleh jadi pekerjaannya lebih rendah, hartanya lebih sedikit, maka tidak layak untuk direndahkan, tidak layak untuk tidak dihargai, tidak dihormati. Maka semestinya seorang muslim menghormati manusia, menghormati orang lain, meskipun dia itu miskin, meskipun dia itu pekerjaannya kerjaan kasar, meskipun dia atau kemudian rupanya itu tidak ganteng, tidak cakep. Itu semua bukan alasan untuk merendahkan
untuk merendahkan dan menghina orang lain. Nabi mengajari pada kita untuk memuliakan budak. Maka seorang muslim itu hendaknya memuliakan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia. Allah sampaikan di surat Al-A'raf, "Walaqad karamna bani Adam." Kami muliakan keturunan Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia keturunan Adam dengan berbagai macam syariat yang Allah tetapkan dalam rangka sebagai bentuk memuliakan manusia. Maka selayaknya kita manusia, kita seorang muslim juga demikian. Kemudian sahabat Nabi ini mengatakan, sungguh kuberikan kepada budak harta-harta duniawi itu lebih ringan bagiku daripada mereka mengambil amal kebajikanku pada hari kiamat nanti. Maka di sini kita jumpai bagaimana sahabat ini demikian terkesan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berilah makan budakmu sebagaimana makanan yang kau makan, berilah pakaian untuk budakmu sebagaimana pakaian yang dia pakai. Maka beliau khawatir muncul dari beliau keteledoran yang menyebabkan budaknya ini akan mengambil amal kebajikannya nanti pada hari kiamat. Karena ini adalah hak manusia, sehingga sahabat ini lebih memilih akhirat daripada dunia. Maka di sini ada kekhawatiran bahwasanya sikap yang buruk kepada budak itu nanti jadi sebab ada transfer pahala dari tuan di akhirat nanti, dari tuannya kepada budaknya karena perilaku yang buruk. Oleh karena itu, maka beliau katakan, kuberikan kepada budak itu harta duniawi semacam kain yang sama dengan yang aku pakai, itu lebih baik, itu lebih ringan, itu lebih ringan bagiku daripada aku harus transfer ganjaran dan pahala. Aku harus transfer ganjaran dan pahala kepadanya pada hari kiamat nanti. Maka di sini kita jumpai pelajaran tentang pentingnya mengimani hari akhir, pentingnya merasa takut dengan keadaan pada hari kiamat nanti, dan di antara keadaan pada hari kiamat nanti ada transfer pahala dari orang yang zalim kepada orang yang dizalimi. Sehingga sahabat Nabi ini mengajarkan kepada kita betapa mengerikannya kezaliman. Kezaliman itu satu hal yang sangat-sangat mengerikan. Dan bayaran dari kezaliman itu adalah transfer pahala. Di saat kita sangat membutuhkan pahala di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu hal yang sangat menakutkan. Maka seorang muslim semestinya lebih memilih akhirat, keselamatan akhirat daripada kerugian dunia. Sehingga beliau katakan, ya sudah, budakku berikan kain sama dengan apa yang aku pakai, itu lebih enteng daripada bagiku daripada aku kehilangan pahala nanti pada hari kiamat. Kemudian di sini kita jumpai keteladanan para sahabat dalam memuliakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul-betul berusaha untuk mengamalkannya meskipun itu satu hal yang menyusahkannya, menimbulkan kerepotan baginya. Dia harus berbagi kain ya, sehingga akhirnya kainnya tidak begitu matching gara-gara disebabkan karena ingin mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka rasa takut, maka ketakutan para sahabat ini dengan kezaliman ini menunjukkan ini adalah keadaan yang bertolak belakang dengan keadaan banyak orang. Ini dengan keadaan banyak orang yang boleh jadi banyak orang tersebut diantaranya adalah kita yang mudah untuk meremehkan kezaliman dengan orang lain. Gampang dan ringan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Dan ini sebabnya karena tidak ada rasa takut yang besar dalam diri manusia, dalam diri orang tersebut dengan akhirat dan keadaan dan kengerian di akhirat. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan adalah Nabi SAW berwasiat agar berbuat yang baik kepada para budak, dan Nabi katakan, berilah mereka makan sebagaimana makanan yang kalian makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kalian pakai, dan janganlah kalian siksa makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di hadis ini ada poin tambahan, janganlah menyiksa makhluk Allah Azza wa Jalla, yaitu dalam hal ini janganlah kalian menyiksa budak. Maka budak itu Allah berikan kepada kalian, wahai para pemilik budak, bukan supaya kalian siksa. Namun sebaliknya yang Nabi ajarkan, kalian muliakan. Diberi makanan sebagaimana yang kalian makan, diberi pakaian sebagaimana yang kalian pakai. Ini. Maka jika budak saja Nabi larang untuk disiksa, padahal budak itu harta miliknya, maka bagaimanakah lagi dengan menyiksa orang merdeka karena dia berstatus sebagai pembantu rumah tangga, atau karena dia karyawan bawahan, orang rendahan, dan main seenaknya ngerjain orang tersebut, mendoliminya, menyiksanya, memberikan padanya beban-beban yang sulit, yang menyiksanya. Maka menyiksa budak saja tidak diperbolehkan, apalagi menyiksa orang merdeka semacam ini. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-83 dari awal Sahih Adabul Mufrad, atau bab yang ke-96 dari awal Adabul Mufrad, yaitu bab tentang mencaci budak. Dari Al-Ma'rur Ibn Suwaid, dia mengatakan, saya melihat sahabat Nabi Abu Dzar memakai hullah. Ini pakaian lengkap, ada atasan, ada bawahan, dan budak laki-lakinya juga sama. Dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Dzar ini hanya memakai satu kain, namun malah budaknya yang memakai kain double, atasan dan bawahan. Maka kami tanyakan, seandainya engkau ambil itu dan kau berikan ini kepada yang lain, tentu lebih baik. Maka kami tanyakan kepada Abu Dzar tentang sebab hal itu, kenapa demikian? Faqal, Abu Dzar bercerita, ini sababtu rajulan, aku pernah mencaci seseorang.
Akhirnya orang yang aku caci itu mengadukan aku kepada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW berkata kepadaku, apakah engkau mencelanya dan mengkaitkannya dengan ibunya? Maka Abu Dzar mengatakan betul. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya para budak itu adalah saudara-saudaramu yang Allah serahkan kepada kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan budak itu di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadaihi, maka siapa yang saudaranya yaitu budak di bawah kekuasaannya, falyuta'inhu mimma ya'kulu, maka hendaklah dia beri makan budak itu sama dengan makanan yang dia makan. Hendaklah dia berikan padanya pakaian sama dengan pakaian yang dia pakai. Dan janganlah kalian bebani budak tersebut dengan pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan. Jika kalian bebani dengan pekerjaan yang berat, bantulah budak tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, maka di sini ditanyakan kepada Abu Dzar tentang sebab kenapa dia berikan pakaian kepada budaknya sama dengan pakaian yang dia pakai. Karena hal ini satu hal yang tidak biasa. Satu hal yang tidak biasa dijumpai. Akhirnya Abu Dzar menjawab dengan menceritakan kisah sebab musabab kenapa beliau demikian, yaitu sebabnya Abu Dzar ini pernah melakukan suatu dosa, yaitu mencaci seseorang. Beliau tidak sebutkan nama orang yang dicaci. Dalam ceritanya ini beliau tidak sebutkan nama orang yang dicaci. Namun yang jelas itu budaknya. Maka di sini kita jumpai pelajaran. Jika kita itu bercerita untuk memetik hikmahnya, jika kita bercerita untuk memetik hikmah dari cerita, ya, maka tidak mesti harus lengkap nyebut nama. Karena yang penting adalah pelajaran yang diambil, kisah global kisahnya dan pelajaran yang diambil. Maka tidak bermudah-mudah menyebut nama dalam bercerita, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Itu diantara pelajaran yang diambil. Ya, akhirnya yang aku caci itu melapor kepada Nabi SAW. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya korban kezaliman itu punya hak untuk melaporkan kezaliman yang terjadi kepadanya kepada pihak yang dia rasa, dia yakini mampu menyelamatkannya, atau mampu memberikan hukuman kepada pihak yang zalim. Jadi kisahnya di riwayat yang lain dijelaskan, antara aku dengan seseorang terjadi perang mulut. Satu ketika Abu Dzar perang mulut dengan seseorang. Dan orang tersebut ibunya itu bukan orang Arab. Maka aku cela dia pakai ibunya. Dasar anak titik-titik gitu. Anak perempuan begini-begini. Akhirnya dia ceritakan, dia laporkan aku pada Nabi SAW. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku,
Maka Nabi kemudian bertanya kepadaku, asababta fulanan, apakah engkau mencaci fulan? Aku katakan iya. Apakah engkau mencelanya berkaitan dengan ibunya? Aku katakan iya. Maka Nabi tegur dengan Nabi katakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau adalah orang yang ada pada dirimu karakter jahiliyah. Mencela orang dikaitkan dengan bapaknya, berkaitan dengan ibunya, itu tidak ada hubungannya. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya Abu Dzar menceritakan aibnya, kesalahannya, dosanya. Namun apa yang dilakukan oleh Abu Dzar ini hukumnya boleh menimbang ada maslahat yang lebih besar, yaitu menceritakan dan menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang punya budak yang Nabi sebut dengan saudaranya, siapa yang punya budak maka adalah dia beri makan budaknya sama dengan makanan yang dia makan, adalah dia berikan padanya pakaian sama dengan yang dia pakai. Sehingga adalah Abu Dzar setelah kejadian ini dia sikapi budaknya sama dengan dirinya dalam pakaian dan yang lainnya dalam rangka mengambil sikap hati-hati. Kemudian Nabi sampaikan, janganlah kalian bebani budak dengan pekerjaan yang berat. Jika kalian bebani budak dengan pekerjaan yang berat, ya, maka bantulah budak tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Maka di hadis ini kita jumpai sikap lemah lembut dengan budak dan tidak membebani budak pekerjaan yang memberatkannya. Maka jika ini dilakukan, yaitu membebani dia dengan pekerjaan yang memberatkannya, maka semestinya budak tersebut dibantu. Maka di sini kita jumpai bagaimanakah kehati-hatian para sahabat dan bagaimanakah para sahabat, contohnya Abu Dzar, bersegera untuk bertaubat. Dan bagaimanakah bagusnya respon sahabat semisal Abu Dzar dengan hadis Nabi. Sejak kejadian itu maka beliau samakan dirinya dengan budaknya. Dan di sini kita jumpai larangan mencaci budak. Mencaci budak. Dan Nabi sampaikan bahasanya mencaci terlebih lagi itu dihubungkan dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan ayahnya. Itu satu hal yang merupakan sifat dan karakter jahiliyah. Ya, maka seorang muslim bukanlah orang yang suka mencela dan mencaci. Seorang muslim bukanlah orang yang hobi dan suka mencela dan mencaci. Maka jika budak saja dilarang untuk dicaci, yang budak itu miliknya sendiri, gimana dengan mencaci orang merdeka? Maka tentu lebih terlarang, lebih haram dan lebih besar dosanya. Maka seorang muslim adalah seorang yang berusaha untuk memenjarakan lidahnya, demikian juga di zaman ini jarinya, sehingga lidah dan jarinya tidak digunakan untuk mudah untuk mencela manusia, mengejek manusia, mengucapkan komentar-komentar negatif
mengucapkan komentar-komentaran yang menusuk hati, ucapannya tidak menyenangkan. Karena seorang muslim seorang yang hati-hati dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya. Ya, dan di sini kita jumpai ajaran Nabi untuk bersikap lembut dan baik dengan budak. Demikian juga dikiaskan dengan budak, orang-orang yang di bawah kekuasaan kita karena dia anak buah dan yang lain. Dan tidak membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mereka mampu. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, ini perkataan sahabat. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, a'inul amila min amalihi, bantulah pekerja yaitu budak untuk melakukan pekerjaannya. Fa inna amilallahi la yakhibu, maka sesungguhnya pekerja Allah itu tidak akan kecewa, yaitu budak. Maka di sini kita jumpai Nabi memuliakan budak, dan sehingga Nabi sebut budak itu dengan sebutan amilullahi, pekerjanya Allah. Ya, maka Nabi katakan bantulah budak untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di sini ada sikap baik, lembut kepada budak. Kemudian Nabi katakan, kenapa? Karena budak itu adalah pekerja Allah, dan pekerja Allah mereka itu tidaklah kecewa, tidaklah mendapatkan kerugian. Maka setelah budak itu dimuliakan dengan sebutan amilullah, orang yang bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya budak ini juga memperbaiki diri dengan berupaya agar pekerjaannya adalah pekerjaan ketaatan, bersih dari hal-hal yang haram. Maka budak itu dipekerjakan, ada yang dipekerjakan dengan pekerjaan tertentu dari tuannya, ada yang dipekerjakan lepas, karena cari duit gitu. Itu di zaman perbudakan, di masa silam demikian. Ada yang kamu kerja ini proyek tuannya, ada yang kemudian dilepas, sana pokoknya kamu cari duit, pulang harus bawa duit. Maka budak ini dengan gelaran mulia yang Nabi berikan amilullah, semestinya menjaga diri supaya betul-betul jadi amilullah. Ya kalau kerja lepas, hendaklah dia pekerjaan yang halal dan bukan pekerjaan yang haram, sehingga betul-betul menjadi amilnya Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang menarik di sini, kenapa perkataan Abu Hurairah ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam judul bab masalah mencaci, mencela, mencaci budak. Padahal perkataan Abu Hurairah tidak ada hubungannya dengan mencaci. Perkataan Abu Hurairah ini dimasukkan di bab mencaci budak, padahal isinya bantulah para budak untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena pekerja Allah itu tidaklah kecewa. Lantas apa hubungannya dengan larangan mencaci? Maka jawabannya, orang yang membantu pekerjaan budak itu tidak sambil ngomel-ngomel. Itu yang namanya membantu sungguhan.
Kalau bantu kerjaannya budak, namun bantu sambil ngomel-ngomel, sambil mencaci, maka itu bukan membantu yang sesungguhnya. Ya, mata membantu yang sesungguhnya itu tidak sambil ngomel-ngomel, tidak sambil mencaci. Maka ketika seorang suami membantu pekerjaan istrinya, namun sambil ngomel-ngomel, mencaci-caci, nah itu tidak bantu. Nanti istrinya sampai sebel dan mengatakan sudah nggak usah dibantu aja kalau demikian. Atau istri kemudian bantu urusan suami namun sambil ngomel-ngomel, sambil mencela, sambil mencaci. Apa yang terjadi? Ya, itu tidak tergolong membantu. Akhirnya udahlah, kamu duduk saja, nggak usah bantu-bantu, nggak usah rewang-rewang kalau cuma ya, seperti itu. Maka membantu pekerjaan orang lain, membantu orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya, membantu orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya itu ya berkonsekuensi tidak mencacinya, ya tidak sambil ngomel-ngomel. Kalau orang itu membantu orang lain dalam menyelesaikan pekerjaannya sambil ngomel-ngomel, itu sesungguhnya tidak membantu. Itu diantara penjelasannya demikian. Ya, kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-84 dari Sahih Adabul Mufrad. Bab budak tidaklah dibebani pekerjaan yang tidak dia mampu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Ya, budak itu memiliki hak untuk diberi makan dan diberi pakaian. Demikian juga di antara hak budak, wala yukallafu minal amali ma la yutiqu. Dan tidak dibebani pekerjaan yang tidak dia mampu. Ya, maka kurang lebih isinya tadi sudah kita bahas. Ya, maka di sini Islam mengajarkan untuk memanusiakan budak, untuk memuliakan budak, untuk menghargai budak. Ya, mungkin meminjam istilah banyak orang. Nabi mengajarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang humanis, yang juga memanusiakan orang lain. Jika Nabi mengajarkan kepada kita untuk jadi sosok yang humanis, memanusiakan budak, maka orang yang merdeka, hanya saja dia miskin, hanya saja dia pekerjaannya pekerjaan kasar dan yang lainnya, hanya saja dia anak buah, tentu lebih berhak untuk dimanusiakan. Itu ajaran indah, itu ajaran indah Islam. Islam tidak membenarkan untuk merendahkan, tidak menghargai orang lain dengan alasan dia orang miskin, dia pekerja saya, dia bawahan saya, dia saya gaji, atau yang lainnya. Itu tidak dijadikan, tidak dibenarkan dalam ajaran Nabi untuk tidak memanusiakannya. Maka betapa indahnya ajaran Islam. Betapa indahnya jika umat Islam mengamalkan akhlak yang Nabi ajarkan. Memanusiakan manusia. Ngajeni wong. Meskipun dia orang miskin, meskipun dia orang yang jelek rupanya, meskipun dia orang yang kasar pekerjaannya, tetap dimuliakan. Apalagi tetap dimuliakan, tetap dihargai, tetap bersikap adab dengannya, sopan dengannya.
Ya, kemudian bab selanjutnya bab yang ke-85 dari awal Sahih Adabul Mufrad atau bab yang ke-99 dari awal Adabul Mufrad. Bab seorang itu menafkahi budaknya dan yang merupakan pelayannya, menafkahi budak itu sedekah. Dari Al-Miqdam, beliau mendengar Nabi SAW mengatakan, "Idza at'amta nafsaka fahuwa shadaqah." Jika engkau memberi makan untuk dirimu sendiri, maka itu sedekah. Wa ma'at'amta waladaka, jika dan makanan yang kau berikan untuk anakmu, untuk istrimu, untuk pembantumu, yaitu budakmu, itu juga sedekah. Maka menafkahi diri sendiri, kata Nabi, itu sedekah. Menafkahi ngasih makan anak itu sedekah, ngasih makan istri itu sedekah, ngasih makan budak juga sedekah. Maka Nabi sampaikan bahasanya uang yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka menunaikan kewajiban, meskipun dalam sangkaannya itu adalah satu hal yang tidak ada hubungannya dengan ketaatan, ternyata tetap berpahala. Ya, maka ngasih makan diri sendiri, memenuhi asupan badan, tidak menyiksa badan dengan dibikin lapar. Demikian juga ngasih makan anak, istri, dan budak, itu semuanya sedekah. Namun berdasarkan dalil-dalil yang lain, para ulama mengatakan syaratnya ihtisab. Syaratnya pasang niat. Syaratnya pasang niat. Ngasih makan istri, ngasih makan anak itu bernilai sedekah dan pahala, syaratnya ihtisab. Pasang niat, cari pahala dengan hal ini. Dan karena hal yang mubah semacam ini, ngasih makan diri sendiri, berarti makan kan? Ngasih makan istri, ngasih makan anak, ini hal yang mubah. Hal yang mubah itu bernilai pahala jika pasang niat yang baik-baik. Dan idealnya pasang niat setiap kali mau melakukan. Ini pasang niat, cari sedekah dengan ngasih makan diri sendiri ketika setiap kali mau makan. Pasang niat untuk supaya dapat sedekah ketika ngasih makan istri, nah itu idealnya setiap kali ngasih makan, ngasih istri, anak, pasang niat. Namun sebagian ulama memberikan keringanan, ya, minimalisnya pasang niat di awal pagi. Jadi di awal pagi bangun tidur itu dipasang niat, semua aktivitas duniawi yang dia lakukan, yang akan dilakukan, ini adalah dalam rangka mencari ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka berdasarkan hadis yang lain, ya, disyaratkan harus ada pasang niat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi, jika seorang muslim anfaqa nafaqatan, dia menafkahi keluarganya atau istrinya, wa yahtasibuha, dalam keadaan ihtisab, berharap pahala, kanat lahu shadaqah, maka nafkah tersebut nilainya sedekah. Maka berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, bahasanya pahala dalam mengeluarkan harta hanya didapatkan kalau niatnya niat mendekatkan diri kepada Allah. Baik pengeluaran harta tersebut hukumnya wajib atau semacam nafkah atau mubah, semacam hadiah untuk orang, untuk istri atau untuk keluarga, hadiah untuk anak. Sehingga bisa juga disimpulkan secara kebalikan, bahasanya siapa yang tidak pasang niat untuk mencari pahala, dia tidak akan diberi pahala.
hanya saja gugurlah kewajibannya. Kalau seorang itu ngasih nafkah untuk istrinya tanpa pasang niat cari pahala, kewajibannya sebagai suami gugur, namun dia tidak dapat pahala dari perbuatannya itu. Ya, maka masya Allah ya, pasang niat untuk cari pahala itu satu hal yang penting. Ya, diungkapkan dengan sebutan tijaratus sholihin. Itu adalah niaganya orang-orang saleh, yaitu pasang niat dalam hal-hal yang mubah. Dan ketika niat itu semakin banyak, double, triple atau seterusnya, maka pahalanya makin banyak. Ketika seorang itu makan, ketika kita makan, niatnya itu macam-macam, niat nanti supaya bisa kuat sholat, nanti bisa begini, nanti bisa begitu, niat untuk menafkahi diri sendiri, niat untuk menunaikan hak diri, maka masing-masing niat itu ada pahalanya. Semakin banyak niat yang dipasang untuk satu hal yang mubah, misalnya makan, maka semakin banyak ganjaran dan pahalanya. Sehingga boleh jadi dua orang itu aktivitasnya sama-sama makan, maka yang ini ya sekedar dapat mubah karena tidak punya pasang niat apa-apa, ya dia sekedar lahap menikmati makanan, maka dia hanya mendapatkan mubah, namun sampainya dapat banyak ganjaran karena dia pasang niat untuk ini, niat untuk itu, dan seterusnya. Itu ihtisab, itu pasang niat yang pasang niat. Oleh karena itu pasang niat itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya dianjurkan. Pasang niat yang hukumnya wajib ketika kita mau melakukan ibadah yang wajib. Mau sholat, ya harus pasang niat, saya mau sholat. Di dalam hati pasang niat, saya mau sholat isya, saya mau sholat maghrib, saya mau sholat isya. Ada pasang niat. Nah, ini pasang niat yang hukumnya wajib. Kemudian ada pasang niat yang hukumnya dianjurkan, yaitu pasang niat dalam hal-hal yang mubah. Mau tidur pasang niat agar tidurnya bernilai ibadah. Mau makan pasang niat agar makannya bernilai ibadah. Pakai pakaian pasang niat agar pakai pakaiannya bernilai ibadah. Naik motor pasang niat, mau kerja pasang niat agar bekerjanya itu bernilai ibadah. Nah, ini pasang niat yang hukumnya dianjurkan. Dan idealnya tadi pasang niat itu di setiap aktivitas, per aktivitas pasang niat. Namun sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, memberikan kelonggaran, ya pasang niat yang bagus-bagus di awal pagi. Awal bangun tidur pasang niat ini dan itu. Yang itu bernilai ganjaran dan supaya semua aktivitas hariannya sehari tersebut ada ganjarannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji di kesempatan malam hari ini. Dan tentu satu hal yang patut untuk saya ingatkan di saya pribadi dan jamaah sekalian, bahasanya tujuan utama ngaji, apalagi ngaji adab, ngaji akhlak, adalah untuk memperbaiki diri kita, untuk diamalkan, untuk dipraktekkan, agar semakin belajar, semakin ngaji, maka kita semakin bagus akhlaknya, semakin bagus lisannya, semakin bagus sikapnya,
maka ketika itu ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang betul-betul manfaat. Demikian, semoga Allah jadikan apa yang kita baca, kita simak, kita catat, kita dengar di majelis ini jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencerdaskan dan mencerahkan, ilmu yang membersihkan hati dan membuahkan amal dan perubahan akhlak ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.